80 kontrakan yang terbakar dan sejumlah warga juga mengungsi di tempat sanak saudara, kerabat dan juga warga sekitar. Bahkan ada sekitar ratusan jiwa juga yang mengungsi, disediakan tenda pengungsian atau posko pengungsian di kampus di area kebakaran di kampus Lia Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan. Informasi terkini saudara kita juga akan memperbaruinya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kapus Datin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Pak Muhammad Yohan yang telah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Pak Yohan. Selamat pagi Mas Reja, Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak semoga dalam kondisi sehat. Pak, ini kabarnya juga semalam begitu banyak warga yang harus diungsikan ke posko pengungsian. Di mana saja sih Pak lokasi-lokasi pengungsian dari kebakaran Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan yang terjadi Jumat sore kemarin? Mohon maaf Mas, suaranya nggak kedengar Oke, nih. Pak Yohan, dari kebakaran Jumat sore kemarin, di mana saja sekarang posko-posko yang disediakan dan berapa banyak warga yang mengungsi Pak? Oke, baik. Jadi yang pertama kami mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Lembaga Pendidikan LIA ya, yang langsung menyiapkan tempat untuk pengungsian sementara ya, sehingga kami bisa cepat membantu warga, bisa cepat mendirikan 2 unit tenda ya untuk 86 KK untuk 400 jiwa yang terdampak di lokasi ya. Dan sejak sore hingga tadi malam juga kami sudah mengirimkan bantuan dasar ya kepada pengungsi, ada kidswear, ada makanan, minuman yang kami kirimkan secepat-cepatnya ya. Dan nampaknya hari ini kita juga akan didukung oleh Dinas Sosial ya, yang tentunya membawa logistik lebih lanjut gitu. Jadi untuk sementara itu yang tercatat ada sekitar 400 jiwa yang dalam catatan kami di pos pengungsian ya. Dan memang tersentral di situ semua di halaman LIA ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, Pak, Pak Yohan sempat melihat atau lokasi ini tidak jauhkah dari posko pengungsian lokasi kebakaran ini? Sebenarnya kondisinya di sana seperti apa? Betulkah ini pemukiman padat penduduk? Karena tadi jurnalis Kompas TV kami yang melaporkan bahwa banyak sekali para warga yang rata-rata profesinya adalah pedagang bermukim di sana. Betul, jadi itu memang kejadiannya juga cukup cepat ya. Jadi kalau tadi laporan di lokasi itu banyak warga yang memang secepat-cepatnya melakukan pengungsian ya, secepat-cepatnya itu dikarenakan memang lokasinya cukup padat dan juga beruntungnya tadi saya di awal sudah mengucapkan terima kasih nih karena ada peran serta dari pihak swasta ya untuk membantu kita di awal. Hanya menyiapkan lahan tapi itu sangat penting ya dikarenakan memang lokasinya yang cukup padat dan akan lebih sulit lagi kalau kita cari lokasi pengungsian lain yang radiusnya lebih jauh dari lokasi kejadian kebakaran ya. Jadi kira-kira seperti itu. Iya, Pak Yohan, Lembaga Pendidikan LIA ini memberikan tempat yang akhirnya BPBD juga mendirikan tenda di sana. Ada berapa tenda yang disediakan dan berapa banyak warga yang mengungsi di tenda BPBD dan juga lokasi pengungsian di sana, Pak? Baik, tadi malam juga begitu tenda tiba kita langsung dirikan ya. Untuk sementara ini ada 2 dari BPBD, tenda pengungsian yang ukurannya cukup besar. Sementara itu tadi saya sudah sampaikan juga nih Dinas Sosial juga akan segera bergabung ya di lokasi. Kemudian juga kami juga apresiasi kepada lurah ya yang cukup sigap tadi malam juga ada di lokasi dan menerima bantuan dari BPBD dan turut mengatur nih pengalokasian bukan hanya logistik tapi penempatan warga ke dalam tenda ya karena baru ada 2 sementara warganya ada sekitar 400-an. Pagi ini sedang diupdate lagi ada berapa banyak warga yang menjadi penyintas ya yang menempati tenda dan berapa mungkin yang mengungsi ke kerabat atau sanak saudaranya ya. Jadi Ya. kira-kira seperti itu. Pak, satu tenda PPBD ini bisa menampung berapa banyak warga, Pak? Cukup banyak ya, tapi namanya tenda pengungsi itu kan kita upayakan untuk seideal mungkin ya untuk ditempati ya. Jadi untuk situasi darurat kemarin kita siapkan 2 tenda besar itu sebetulnya cukup ya untuk sekitar 300-an warga ya. Itu Berarti cukup satu tenda kurang lebih 150. 150 warga berada di situ, Pak?
betul, tapi itu kan bukan jumlah ideal sebetulnya untuk Ya, pengungsian ya. Jadi pagi ini akan ada tenda-tenda tambahan yang ya, kemungkinan besar akan dibangun oleh dinas sosial ya. betul. Sambil kita juga menghitung ulang nih ada berapa penyintas yang ada di lokasi. Jadi kira-kira seperti itu. Kebutuhan makan sudah disupport oleh BPBD dan juga pihak swasta. Tadi jurnalis Kompas TV sempat Dinas sosial. mewawancarai korban kebakaran, Pak, bahwa bantuan berupa obat-obatan dan juga pakaian juga masih sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Apakah itu nanti juga akan kembali disupport, Pak? Tentunya, jadi umumnya biasanya BPBD dulu yang turun ya, tapi biasanya menyertai dari dinas sosial, kemudian dari dinas kesehatan ya. Dinas kesehatan tentunya puskesmas di sekitar Pangadegan ya, ini segera meluncur ke lokasi gitu. Mhm. Jadi kira-kira SOP-nya seperti itu, memang apabila terjadi satu kejadian bencana, jadi kami dulu dari BPBD dan kita mendata, mengkoordinir apa-apa saja yang yang harus kita siapkan gitu. Dan Oke, kami juga apresiasi kawan dari Disbul Karmat ya, karena kerjanya cukup cepat untuk memadamkan sehingga kita juga bisa cepat juga mendirikan tenda ya. Jadi ini kerjanya simultan, kita bareng-bareng. Kalau sebagai contoh ya, kejadian kemarin di Tangki itu cukup sulit ya untuk mendapatkan status benar-benar pendinginan ya, ya. itu cukup lama, itu beberapa belas jam, sehingga kami juga untuk mendirikan tenda mengalami kesulitan ya. Tapi untuk yang kejadian di Pangadegan ini karena cepat penanganannya, sehingga kita juga cepat juga untuk mendirikan tenda Oke, pengungsian dan pendinginan di juga kebakaran Pengadegan juga cepat dan warga juga sudah bisa kembali. Ini banyak yang kembali untuk mengais sisa harta mereka mungkin yang bisa ya diselamatkan betul begitu. betul Tapi yang juga menjadi perhatian saya ini bantuan dari Dinas Sosial tadi Pak Yohan juga sampaikan akan tiba begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana betul ya. jam berapa dan apa saja nantinya akan disupport Pak? Saya pikir sedang posisi bergerak ya, dan ini juga ada dari biasanya ada dari Basnas juga, dari PMI gitu. Mengingat ini korbannya penyintasnya cukup banyak ya. Penyintas Ya, itu kan korban bencana ya. Ini oke. cukup banyak, ada 400 jiwa yang tercatat, sehingga ini pasti ada pengerahan distribusi logistik maupun Oke. ada dapur air ya. Ini kita sedang menantikan ini kawan-kawan Oke, ini. kalau gitu Biasanya kita juga nantikan bagaimana ya. bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran begitu Pak Yohan ya. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Kapus Datin BPBD DKI Jakarta Pak Muhammad Yohan atas waktunya bersama Kompas TV. Dan saudara, usai sudah breaking news Kompas TV, informasi soal kebakaran di Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan dapat Anda